Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, bukalah hati kami, celikanlah mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban yang tersimpan dalam firman Tuhan, dan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan di dalam kitab suci. Kami boleh merindukan firman Tuhan, dan kami boleh menerapkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12, ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi dan menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia telah mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, "Jalanilah hidup dengan tekun, percaya dan berdoa." Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kisah penyelamatan Petrus dari penjara menjadi santapan firman di hari pertama bulan ini. Bulan Oktober ini diawali dengan suguhan penguatan iman agar kita berdaya menghadapi dan menjalani semua kenyataan. Hari-hari yang kita masuki masih menjadi misteri,
Semua kemungkinan dapat terjadi. Pengalaman hidup mungkin akan dialami dalam bentuk sukses atau gagal, jatuh bangun, suka duka, dan hal-hal itu tidak dapat dihindari. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti menguatkan kita untuk menghadapi, menggumuli, serta memaknai semua pengalaman hidup. Jalanilah hidup dengan berpengharapan karena meyakini pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan membebaskan Petrus ketika ia dipenjarakan dengan penjagaan yang ketat juga berlapis oleh Herodes. Belenggu pemenjaraan yang dialaminya berat dan mustahil dapat diatasi sendiri. Tuhan mengatasi kesukaran yang tak mampu Petrus selesaikan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Ia tetap mengasihi. Saat di mana tenaga kita habis, Tuhan pasti hadir dan menyatakan pertolongannya yang membebaskan. Petrus dibebaskan Tuhan karena tak punya kuasa untuk membebaskan diri sendiri. Yang dimilikinya adalah keteguhan percaya. Ia tetap percaya pada Tuhan walau sedang mengalami kesukaran hebat dalam penjara. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, berusahalah agar keyakinan tidak hilang dalam kesukaran dan pencobaan. Pelajaran lain dari kisah ini adalah kenyataan bahwa ketika Petrus sedang dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, doa yang dipanjatkan dengan tekun adalah wujud keteguhan percaya. Berdoa adalah akta iman yang harus terus dilakukan justru ketika kita tidak dapat melakukan hal yang lain. Tekun percaya dan berdoa merupakan pengalaman iman Petrus dan jemaat mula-mula yang perlu diteladani untuk menjalani hidup di bulan ini. Ya Tuhan, mampukanlah keluarga kami untuk tekun percaya dan berdoa, terutama ketika menghadapi masa-masa hidup yang sulit. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.